Ratu yang cantik. Tidak membuat kesalahan apa. Tapi dipenggal. Semua karena aturan aneh dari raja. Ini untuk melindungi keperawanan ratu. Jadi setiap hari dia menikahi ratu lain. Lalu bawa mereka untuk dipenggal. Raja ini memiliki istana yang besar. Tetapi para wanita ini, dia tidak mencintainya. Tapi hanya mencintai ratunya. Sepanjang hari hanya berbicara tentang cinta dengannya. Tidak peduli dengan pekerjaan kerajaan. Ini membuat kanselir sangat khawatir. Demi masa depan punya negara ini. Dia memutuskan korbankan dirinya. Biarkan raja merasakan apa arti khianatinya. Raja sangat marah ketika dia tahu. Kanselir atas nama keadilan. Saya mengorbankan dirinya. Hanya ingin membuktikan kepada raja. Tidak ada cinta yang abadi. Raja harus fokus pada urusan kerajaan. Dan ratu. Agar dia menjaga keperawanannya. Lalu ganti satu orang setiap hari. Ketika raja mendengarnya, dia setuju. Dengan ide dari kanselir. Memutuskan untuk menikahi putri kanselir. Tanpa diduga, langsung menerima retribusi. Ketika kanselir sedang pusing. Dia melihat di jalan sedang ada orang pedagang budak Scheherazade. Melihat kecantikannya. Raja pasti akan sukai dia. Jadi kanselir langsung beri harga paling tinggi untuk bawa dia pulang. Dan berikan dia identitas baru, anak angkatnya. Ganti anak dia masuk ke istana. Scheherazade melawan sepanjang malam. Tidak melakukan apa dengan raja. Dia bukan orang sembarangan. Hari berikut raja ikuti rencananya. Panggil penjaga bawa Scheherazade pergi untuk dibunuh. Scheherazade baru mengerti. Diri sendiri sudah ditipu oleh kanselir. Dia menancam kanselir. Harus selamatkan dia. Jika tidak dia akan omong rahasia jika dia bukan anaknya. Ke orang lain. Kanselir hanya bisa antar dia balik ke tempat pedang budak. Scheherazade menggunakan satu cincin. Beri ke Aladin sedang duduk di pinggir jalan. Untuk tebus dia. Untuk menghindari para penjaga. Scheherazade ikuti Aladin ke rumah. Tidak menyangka Aladin tinggal di tempat sampah. Setiap hari tidak makan nasi. Hanya hidup dengan iman. Scheherazade hanya bisa tinggal di situ. Mencari barang yang bisa dijual. Dia menemukan satu lampu ajaib. Setelah dicuci dengan bersih. Ingin bawa pergi untuk dijual. Tiba-tiba ada asap keluar dari lampu itu. Satu dewa muncul di depan dia. Turun dari langit ke bawah. Dia omong sama Scheherazade mulai sekarang dia adalah pemilik barunya. Dia akan memuaskan semua keinginan dari pemilik baru. Scheherazade langsung sebut permintaan pertama. Saya ingin makanan yang lezat. Dewa Lampu mengatakan. Kekuatan dia ada batasnya. Dia hanya bisa beri yang ada dari lampu ini. Scheherazade minta satu gelas teh. Dewa Lampu langsung ambil segelasnya. Dan beri dia satu kue coklat. Scheherazade dan Aladin akhirnya bisa makan juga. Di hari berikut saat Scheherazade bangun. Ditangkap oleh prajurit. Dia suruh Aladin sentuh lampu ajaib itu. Memanggil dewa untuk selamatkan dia. Dewa naik motor datang untuk menjemput dia. Tinggalkan dia dan Aladin di dalam gurun. Aladin ingin pemukiman permanen di sini. Ingin menjadi filosof. Dan Scheherazade menjadi orang yang kesepian. Raja negara ini sangat aneh. Karena tidak membiarkan orang lain mengkhianati dia. Dia bersumpah dengan Tuhan. Setiap hari akan menikah dengan satu wanita baru. Di hari berikutnya akan bunuh orang itu. Dan mencari ratu baru. Karena Scheherazade berhasil melarikan diri. Membuat raja tidak bisa menikah dengan orang baru. Jadi dia kirim orang untuk mencarinya. Takut dia akan melarikan diri lagi. Jadi kunci dia di dalam kurungan. Scheherazade memegang lampu dan memanggil dewa keluar. Kali ini dewa lampu naik pesawat. Berhasil selamatkan Scheherazade. Di tengah jalan pesawat habis bensin. Scheherazade jatuh dari atas langit ke bawah. Jatuh ke tangan satu orang tua. Orang tua itu melihat Scheherazade sangat cantik. Jadi ajarin dia menari. Scheherazade sangat pintar. Baru berapa kali sudah bisa. Lalu orang tua itu biarkan dia menari untuk mencari uang. Tidak menyangka ketika sedang menari. Prajurit datang. Scheherazade dan orang tua itu langsung kabur. Mengarungi perahu ke laut. Tapi kapalnya terlalu tua. Dua orang harus duduk di papan kayu. Menunggu ada kapal lewat selamatkan mereka. Di sisi lain raja masih mencari Scheherazade. Dia belajar bahasa punya burung, bekerja dengan burung. Berharap dengan burung bisa menemukan lokasi Scheherazade. Dia juga mencari dukunya.
Minta dukun menggunakan bola ajaib. Ingin tahu Scheherazade sudah pergi ke mana. Sekarang Scheherazade bawa orang tua itu ikut ke dalam lampu minyak. Sampai ke abad 20, tempat yang Dewa Lampu sedang tinggal. Baru menonton TV sebentar waktu. Diusir oleh dewanya. Ketika mereka terkena badai. Orang tua itu jatuh ke dalam lautan tidak tahu masih hidup apa sudah meninggal. Scheherazade sendirian menghadapi badai. Keesokan harinya, sebuah perahu lewat. Berdasarkan pengalaman mengarahkan pelaut. Menjadi pemimpin kapal ini. Dia ganti pakaian punya pria. Para pelaut harus ikuti perintah dia. Setelah masuk ke darat, Scheherazade kelaparan. Jadi mencuri buah-buahan di dalam istana. Tidak menyangka pemilik istana itu adalah raja. Dia sudah menunggu Scheherazade di sini hampir 1 tahun lebih. Menunggu dia kembali akan membuat dia jatuh cinta padanya. Setelah mendengarnya Scheherazade sangat senang. Ganti pakaian wanita. Dan kembali dengan raja. Raja melepaskan status bangsawan. Kabur dengan Scheherazade. Mereka di jalan udah 1 tahun. Uang sudah sisa dikit. Raja harus menyamar menjadi seniman jalanan. Belajar magic dengan keras. Tampil demi uang. Kanselir berhasil menemukan mereka. Berharap raja akan pulang sama dia. Sekarang raja hanya ingin hidup bersama dengan Scheherazade. Tidak mau menjadi raja lagi. Kanselir culik lampu ajaib itu. Memberitahu ke semua orang bahwa Scheherazade adalah dukun. Menipu raja. Semua berpikir itu nyata. Dan seperti itu. Scheherazade ditangkap. Dia diantar balik ke istana untuk dibunuh. Kanselir ambil lampu ajaib itu keluar dengan pikiran jahat. Dia minta sama dewa. Membuat raja hilang. Dan dia akan menjadi raja baru. Setelah mengatakan itu dia buang lampu ke laut. 편리함과 위생 모두 잡은 Dia kasih tahu ke semua penduduk di kota. Jika raja sudah meninggal. Dan dia akan menjadi raja baru. Ikan di dalam laut menelan lampu itu ke dalam perut. Lalu ditangkap oleh nelayan. Setelah nelayan membuka perut ikan. Lalu buang lampu ajaib itu. Lalu diambil oleh satu burung melempar ke dalam istana. Burung menyentuh lampu. Dewa lampu ajaib baru kembali ke sisi Scheherazade. Tahu Scheherazade sedang dalam bahaya. Dia pergi untuk minta bantuan. Di hari berikutnya Scheherazade dibawa keluar untuk menerima hukuman. Dia dengan santai berbaring di situ. Algojo menarik rambutnya ke atas. Anak duduk dekat situ bertanya. Apa kesalahannya dia? Semua orang di situ tidak ada yang tahu. Scheherazade langsung bangun. Ceritakan pengalamannya. Kisahnya sangat menawan. Membuat semua berhenti. Duduk di samping dan mulai mendengar dia cerita. Ketika mau sampai ke endingnya. Kanselir muncul. Suruh Algojo cepat membunuhnya. Semua orang di situ menolak. Mereka pengen tahu endingnya. Scheherazade tidak omong lagi. Biar Algojo lanjut kerjaannya. Tetapi Algojo tidak bisa melakukan itu. Semua orang mulai menangis. Kanselir hanya bisa melakukannya sendiri. Pada saat itu Dewa Lampu dengan Raja sedang duduk di atas karpet terbang. Muncul di depan mereka. Mengungkap konspirasi Kanselir. Berhasil selamatkan Scheherazade. Dewa Lampu ajaib menjadi Kanselir baru. Sejak itu Raja dan Scheherazade hidup bahagia bersama selamanya.